Selamat malam Ibu dosen penguji yaitu Ibu Teresia Mentari. Perkenalkan, nama saya Angelika Aprila Putri dengan NIM 243020303054. Pada video kali ini saya akan memaparkan analisis komprehensif mengenai kondisi makroekonomi, kebijakan pemerintah terbaru, serta evaluasi mendalam terhadap emiten perbankan terbesar di Indonesia yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk dengan kode saham BBCA sebagai pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah pasar modal. Sebelum kita membedah fundamental emiten, marilah kita lihat terlebih dahulu bagaimana dinamika makroekonomi global dan kebijakan domestik itu membentuk arah pasar modal kita di paruh pertama tahun 2026 ini. Pasar modal Indonesia saat ini sedang diuji oleh volatilitas eksternal yang cukup tinggi. Tekanan geopolitik di Timur Tengah baru-baru ini memicu lonjakan yield obligasi secara global, di mana US Treasury 10 tahun itu merangkak naik ke level 4,28%, yang kemudian menekan yield SBN di 10 tahun kita ke level 6,59%. Akibatnya terjadi arus modal keluar atau net foreign outflow yang cukup masif di pasar keuangan domestik per April 2026, mencapai total 1.401,7 triliun rupiah dengan kontribusi besar pada instrumen SLBI dan pasar saham. Tekanan eksternal ini juga memaksakan nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh level 17.144 rupiah per dolar AS. Meskipun cadangan devisa kita dipastikan masih sangat cukup mumpuni di level 148,2 miliar dolar AS. Namun di tengah guncangan nilai tukar tersebut, fundamental ekonomi sektor real domestik menunjukkan resiliensi yang cukup luar biasa berkat bauran kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. Pertama, dari sisi inflasi, Bank Indonesia bersama pemerintah berhasil meredam inflasi di kisaran jangkar 2,5% hingga 3% melalui optimalisasi subsidi bahan bakar guna memitigasi imported inflation akibat fluktuasi harga minyak. Kedua, yang paling penting di kuartal pertama 2026 ini, pemerintah melakukan akselerasi belanja negara secara agresif demi memicu pertumbuhan ekonomi. Realisasi belanja pusat melonjak tajam mencapai 815 triliun rupiah atau sekitar 21,2% dari target APBN, naik signifikan dibanding periode kuartal pertama tahun-tahun sebelumnya. Jadi, apa dampaknya bagi dunia investasi? Itu akselerasi belanja pemerintah dan stabilitas inflasi ini menjadi angin yang segar yang menjaga daya beli masyarakat di tingkat akar rumput. Berdasarkan Big Data BCA per April 2026, BCA Consumer Spending Index melesat ke level 113,12 dan Business Transaction Index melonjak tajam ke level 140,28. Angka ini membuktikan kalau roda bisnis di Indonesia itu tetap berputar kencang. Sektor perbankan itu menjadi sektor yang paling diuntungkan dari aktivitas likuiditas ini, karena peningkatan transaksi otomatis akan memperkuat dana murah atau jasa perbankan. Oleh karena itu, di tengah pelemahan rupiah, strategi investasi terbaik di pasar modal saat ini adalah berfokus pada saham-saham perbankan big cap yang memiliki karakteristik defensif, likuiditas kuat, serta menguasai ekosistem transaksi domestik. Baik, setelah kita memahami lanskap makroekonomi secara makro, mari kita masuk ke segmen kedua, yaitu analisis mendalam dan penentuan keputusan investasi pada saham yang sudah dipilih, yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Kita mulai dari profil emiten. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA itu didirikan pada tahun 1957 dan saat ini berdiri kokoh sebagai bank swasta terbesar di Indonesia. Model bisnis utamanya yaitu bergerak di sektor finansial dengan fokus pada perbankan, transaksi, dan penyaluran kredit. Keunggulan kompetitif utama BBCA terletak pada ekosistem transaksinya yang sangat masif, melayani jutaan nasabah dari segmen korporasi hingga retail menengah ke atas. Per April 2026, BBCA mencatat kapitalisasi pasar sebesar 798 triliun rupiah, menjadikannya saham dengan market cap terbesar di industri perbankan Indonesia.
Saham BBCA tentu saja menjadi jangkar utama atau konstituen dalam berbagai indeks bergengsi di Bursa Efek Indonesia, termasuk LQ45, IDX 30, dan indeks berbasis ESG. Analisis makroekonomi dan industri saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap operasional BBCA melalui 3 faktor utama, yaitu yang pertama, suku bunga BI dan yield. Suku bunga acuan berada pada level yang tinggi. Dampaknya positif bagi BBCA karena bank memiliki rasio dana murah atau CASA yang kuat, sehingga biaya dana tetap rendah meskipun yield SBN 10-yen naik ke level 6,59. Kedua yaitu inflasi dan daya beli. Inflasi berhasil terkendali di level 2,5 sampai 3%. Kondisi konsumsi domestik yang membaik ini tercermin dari naiknya BCA Business Transaction Index ke level 140,28 yang mendukung stabilitas pertumbuhan kredit perbankan. Ketiga, rupiah dan devisa. Nilai tukar rupiah sempat melemah ke kisaran 17,144 USD karena sentimen global. Namun cadangan devisa Bank Indonesia tetap aman di level 148,2 miliar USD, sehingga mampu memitigasi gejolak sistem keuangan nasional. Jika ditinjau menggunakan kerangka Porter 5 Force, posisi kompetitif BBCA berada pada level yang sangat superior. Yang pertama, tingkat persaingan industri rivalry berada pada tingkat sedang. Meskipun bersaing ketat dengan bank-bank BUMN terbesar seperti Mandiri, BRI, dan BNI, BBCA itu sangat unggul mutlak dalam hal loyalitas nasabah dan efisiensi biaya dana murah. Yang kedua ada ancaman pendatang baru atau new entrant. Ini berada pada tingkat yang rendah juga. Hambatan masuk industri perbankan konvensional sangat tinggi karena memerlukan modal triliunan rupiah, regulasi super ketat dari OJK, serta jaringan infrastruktur IT yang masif. Yang ketiga yaitu ancaman produk pengganti atau substitute, berada pada tingkat yang sedang. Munculnya dompet digital dan vintage peer-to-peer lending sempat menjadi tantangan, namun BBCA berhasil memitigasinya dengan melakukan digitalisasi agresif lewat aplikasi BCA Mobile dan MyBCA. Kekuatan tawar pemasok dan pembeli berada pada tingkat yang sangat kuat di sisi perbankan. Jutaan nasabah tuh rela menempatkan dananya di BBCA meskipun dengan suku tabungan yang rendah, membuktikan kekuatan BBCA yang luar biasa. Memasuki analisis fundamental utama, mari kita bedah tabel rasio keuangan konsolidasian BBCA yang menjadi acuan performa bank. Di sini kita bisa melihat pertumbuhan yang sangat sehat dari beberapa indikator utama, yaitu yang pertama ROE atau Return on Equity. Tingkat pengembalian modal atau ROE BBCA itu tercatat pada level yang sangat superior, yaitu 25,1%. Angka ini menunjukkan kemampuan manajemen yang sangat efisien dalam menghasilkan laba bersih dari modal yang dimiliki pemegang saham. Kedua, ada NPM, Net Profit Margin. Margin laba bersih perusahaan juga terjaga di level yang tinggi. Hal ini mencerminkan tingkat efisiensi operasional perbankan yang luar biasa dalam menekan biaya. Ketiga, yaitu LDR, Loan to Deposit Ratio. Rasio likuiditas LDR BBCA itu berada di level yang sangat aman dan terukur. Ini mengonfirmasi bahwa pengelolaan antara penyaluran kredit dan penghimpunan dana ketiga pihak milik bank berjalan sangat seimbang dan konservatif. Keempat yaitu NPL Gross, Non-Performing Loan. Tingkat kredit bermasalah atau NPL Gross berhasil ditekan rendah hingga ke level 1,8%. Angka ini berada jauh di bawah batas aman regulator, membuktikan kualitas aset dan manajemen risiko penjamin kredit BBCA yang sangat prima. Kelima, CASA Rasio. Rasio dana murah atau CASA stabil mendominasi di kisaran 84,3% hingga 85,2%. Struktur dana murah ini yang masif inilah yang menjadi senjata utama BBCA dalam menjaga biaya dana atau cost of funds tetap rendah di industri perbankan. Beranjak ke penilaian harga atau relative valuation, indikator PBP atau price to book value dari BBCA saat ini tercatat pada level 4,8 kali.
Meskipun angka ini menunjukkan kondisi harga saham yang premium atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan yang berada di level 2,2 kali. Valuasi premium ini dinilai sangat layak. Alasan utamanya adalah kualitas aset BBCA yang sangat prima dengan rasio kredit bermasalah atau NPL yang rendah di angka 1,8%, serta tingkat profitabilitas atau ROE sebesar 25,1%, yang kinerjanya jauh melampaui para kompetitor di industrinya. Lalu bagaimana dengan analisis teknikal pergerakan harga saham BBCA? Berdasarkan grafik harian, tren pergerakan harga saham BBCA secara jangka panjang bergerak kokoh dalam fase uptrend menuju sideways, tepat di area all-time high atau puncak tertingginya. Pergerakan ini didukung oleh volume transaksi harian yang sehat, sehingga memperkuat fondasi teknikal untuk kenaikan harga saham ke depan. Dari indikator sinyal candlestick, terlihat adanya pola akumulasi di dekat area support psikologis yang mengkonfirmasi potensi kelanjutan tren positif atau trend continuation. Posisi harga yang bertahan konsisten di atas garis moving average MA 50 dan MA 200, mempertegas arah tren akumulasi yang solid oleh para investor institusional. Sebagai bentuk implementasi strategi investasi praktis, ini simulasi alokasi dana dari modal sebesar 50 juta dengan menerapkan strategi diversifikasi yang terstruktur, yaitu yang pertama, saham utama BBCA ditempatkan sebagai core holding atau jangkar utama portofolio konservatif dengan porsi terbesar yaitu 40% atau senilai 20 juta guna memberikan pilar stabilitas. Kedua yaitu sektor konsumer atau retail, dialokasikan sebesar 30% atau setara dengan 15 juta dengan tujuan mengincar dividen yang bersifat defensif. Yang ketiga yaitu sektor energi atau komoditas, dialokasikan sebesar 30% atau 15 juta untuk mengejar pertumbuhan alfa dan keuntungan modal atau growth capital gain. Setiap keputusan investasi tentu wajib mempertimbangkan faktor risiko. Terdapat 3 risiko utama yang telah diidentifikasi beserta langkah mitigasinya dari pihak manajemen BBCA, yaitu yang pertama, risiko operasional. Adanya ancaman siber atau cyber attack pada aplikasi mobile banking seperti MyBCA Mobile dan MyBCA. Langkah mitigasinya adalah melalui lokasi belanja IT yang masif serta raihan sertifikasi ISO 42001 pertama di Asia Tenggara untuk manajemen keamanan sistem AI. Yang kedua yaitu risiko regulasi terkait pemenuhan ketentuan giro wajib minimum dari Bank Indonesia serta aturan privasi data pribadi nasabah. Mitigasinya, tim kepatuhan atau compliance internal perbankan BBCA dikenal sangat konservatif, berpengalaman dan adaptif terhadap seluruh arahan BI ataupun OJK. Yang ketiga yaitu risiko likuiditas, berupa risiko pergerakan dana modal asing secara makro di luar kendali domestik. Mitigasinya, saham BBCA merupakan saham dengan likuiditas tertinggi di BI dan konstituen utama indeks global, sehingga dipastikan aman dan sangat mudah diperdagangkan kapan saja. Sekarang masuk ke bagian kesimpulan akhir, BBCA terbukti sukses memimpin industri perbankan nasional dengan rasio dana murah atau CASA terbaik, serta tingkat profitabilitas yang stabil di tengah berbagai tantangan makroekonomi. Oleh karena itu, rekomendasi investasi final untuk saham BBCA adalah buy atau beli. Valuasi premium BBCA sebanding dengan tingkat kesehatan bank yang prima, efisiensi digital, serta memberikan perlindungan modal defensif jangka panjang yang aman bagi investor retail maupun intuisi. Saya menetapkan target price BBCA di level 11.500 per lembar saham dengan potensi upside sekitar 10% dan horizon waktu investasi selama 1 tahun ke depan. Demikian pemaparan analisis pasar modal dari saya untuk tugas UAS ini. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.